Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita kembali lagi di Opini pemirsa dengan obrolan yang semakin luar biasa lagi, terkhususnya apalagi Anda pemirsa yang suka sekali dengan bidang seni, yang ingin juga turut serta melestarikan budaya, khususnya seni budaya yang ada di Bengkulu ini. Ayo, siapa lagi pemirsa kalau bukan kita ya. Dan di depan kita juga masih bersama dengan Mbak Nomelia. Kita bahas kembali lagi nih, ini pendirian sanggar sudah, terus juga akhirnya merujuk ke buku yang sangat luar biasa, Sang Maestro. Dan ini juga Sang Maestro pertama yang ada di Provinsi Bengkulu untuk di kain Besure Bengkulu, yang akhirnya diakui oleh seluruh dunia bahkan dong ya, kain batik Besure. Nah, suka dukanya, kendalanya dari awal merintis, memutuskan untuk yuk kita terbitkan buku atau buat buku, gimana sih Mbak awalnya? Awalnya kami kan satu tim itu buatnya memang rame-rame kan. Cuman pas setelah bedah buku itu kebetulan suami saya sakit dan saya harus berangkat ke Jakarta membawa beliau untuk MRI. Jadi terpisahlah dengan tim. Setelah bedah buku ini ya, udah bedah buku selesai, masih ada perbaikan-perbaikan lain dari Pak Sarwitnya kan. Tapi karena saya harus berangkat, ke Jakarta itu dari bulan Desember sampai bulan Juni saya di Jakarta. Jadi Desember 2022 ya, sampai Juni 2023. Saya di Jakarta, kok suami saya sakit. Kemudian terpisahlah kami dengan tim kan, dan saya harus menyelesaikan itu karena orang kementerian itu harus tercetak karena kan. Ada deadline pasti dari kementerian. Iya, dari kementerian dan harus kan. Untungnya saya punya tim yang solid. Setelah saya perbaikan saya kirim ke Bengkulu. Itu ada Bang Romi Rustam. Itu sorry Mbak, saya potong, berarti sambil di rumah sakit dong itu? Ya, bawa laptop? Karena saya suruh anak saya bawa laptop ke sana. Saya kan nggak bawa apa-apa karena kan awalnya kami cuma mau MRI. Nggak tahu kalau suami saya sampai sepanjang waktu itu berbulan-bulan gitu. Benar. Jadi laptop itu sama saya kan, walaupun tanpa kondisi yang nggak memungkinkan. Benar, betul. Saya juga blank, cuman saya tetap harus menyelesaikan. Ini harus selesai karena harus di launching bukunya. Karena kan kita kan difasilitasikan oleh kementerian. Benar. Jadi tim saya itu ada tim seni rupa. Tim seni rupa ini memang benar-benar solid bagi saya. Tanpa mereka rasanya itu nggak akan terlaksana. Di situ ada Bang Romi namanya, Romi Rustam. Pak Ujang Hamidi, ada Cisu tadi, Ibu Emi, Ibu Epi, pokoknya rame kami kan di situ kan. Jadi saya kirim itu perbaikan, kirim ke saya lagi, kirim kayak seperti itulah sampai berbulan-bulan dan akhirnya bulan Juni saya harus ke Bengkulu dengan suami saya meninggal dunia. Kita mohon maaf sebelumnya Mbak, dan juga turut berduka tentunya ya. Dan ini kita lihat perjuangan luar biasa loh, asli. Dari saya pribadi pun juga, mungkin kalau saya pribadi di posisinya Mbak Nomelia, nanti dulu deh buku, urusin dulu suami gitu, keluarga gitu, nanti dulu deh buku. Apa sih yang mendorong Mbak Nomelia, selain tadi ada tekanan atau deadline dari pemerintah? Otomatis kalau kita diskusi dengan kementerian, mereka mungkin akan terima gitu, karena kondisi yang tidak memungkinkan gitu. Tapi kenapa sih Mbak Nomelia tetap memaksain, saya tetap bisa kok, ini saya tetap bisa nyelesain deadline ini? Karena tanggung jawab tadi Mas. Tanggung jawab saya sudah menerima dana itu. Dan juga support suami, walaupun suami saya sakit, suami saya selalu bilang, selesaikan tanggung jawab kamu, seperti itu. Dan bahkan orang kementerian juga datang melihat suami saya di sana. Saking orang kementerian itu benar-benar baik ke kami, benar-benar mensupport kami. Itu berkali-kali orang kementerian itu datang menjenguk almarhum gitu ya? Ke Jakarta, ke rumah sakit, ke apartemen, ke ini datang. Mereka datang sampai suami juga ke Bengkulu dibawa sudah meninggal, tetap mereka. Tapi pada saat kementerian datang ke rumah sakit, pasti juga ada dari mereka, Ibu nanti dulu deh bukunya. Tapi dari Mbak Nomelia tetap memaksain gitu. Saya tanggung jawab saya tadi. Dan suami juga nggak mau ini berlama-lama, selesaikan tugas seperti itu. Wah, ini memang benar-benar nih pemirsa, tamu kita ini sangat spesial. Padahal di kondisi yang bisa kita katakan tidak sangat memungkinkan, tapi beliau tetap, karena jiwa beliau seni dan juga turut melestarikan budaya itu sangat tinggi ya. Akhirnya selesailah buku ini. Dan juga kalau boleh sedikit kita bahas, di tahun lalu ini juga termasuk amanat dari sang suami. Gimana pun caranya buku ini tetap terbit dan juga harus beredar gitu. Nah,
kita mohon maaf sedikit Ya. ini Mbak Nomelia, karena cerita buku ini pemirsa itu sangat luar biasa sekali terciptanya buku Sang Maestro Kain Besure Bengkulu. Dan untuk sekarang ini Mbak, buku ini sudah beredar. Buku ini kan baru launching, Mas. Oke, baru launching. Baru launching buku ini, jadi belum kami edarkan di mana-mana. Rencananya baru mau ini, cuman karena memang saya juga mungkin masih blank ya, Ya. namanya masih berduka ya. Jadi belum terlalu konsentrasi. Baru sekarang baru mau meniti kembali dari awal lagi. Oke, nah berarti opini juga sangat luar biasa ini melihat buku ini secara langsung ya. Berarti termasuk juga yang pertama juga dong. Ya. Dari opini. Terima kasih loh Mbak sudah membawa buku yang luar biasa ini. Dan rencananya nih Mbak, untuk buku Sang Maestro Kain Besure Bengkulu ini apa nih yang akan dilakukan untuk buku ini? Kalau sekarang kan kita baru memberikan ke sekolah-sekolah secara gratis. Sekolah-sekolah pemerintah memang kita bagikan kan, karena kita kan nyetaknya banyak tuh sampai ke kabupaten, kota itu kita kirimkan semua. Nanti rencana kita memang kita akan mendistribusikannya mungkin ke Gramet. Tentu cetak ulang dulu, karena kita nggak mungkin cetak seperti itu kan, nggak mungkin. Kalau pelajar nggak bukannya ini ya, masalahnya kalau harga mahal juga jadi siapa dari yang mau ya. sisi harga juga kita sesuaiin gitu. Jadi kita semua sesuaiin. kalangan bisa beli, bisa punya. Seperti itu rencananya, baru seperti itu kan. Memang belum terrealisasi sekarang kan. Itu rencana kedepannya kita mau itu kan. Nah, luar biasa loh. Dan juga dari saya pribadi juga sangat bangga loh. Kita di Bengkulu punya Sang Maestro. Jadi anak cucu kita nanti tahu nih di Bengkulu ada Sang Maestro Kain Besure Bengkulu. Dan tanggapan beliau, Sang Maestro kita nih setelah buku ini jadi, otomatis beliau baca juga dong. Iya, beliau baca dan benar-benar ya beliau sangat antusias dan berterima kasih ke kami, apalagi ke almarhum ya, karena dari awal sampai detik beliau meninggal itu selalu mensupport, nggak pernah yang kata tidak. Almarhum suami selalu. Gimana pun caranya sanggarnya harus tetap berjalan, terus juga cita-cita untuk membuat buku ini harus juga tetap terbit, tetap beredar. Ada satu mungkin keinginan almarhum yang mungkin ya saya harus ini kan ya, itu mengangkat Maestro Doll. Maestro Doll. Iya. Nah, Ci Supri menarik Ramzan ini. itu. Oke, ini dari Sang Maestro Kain Besure. Sekarang Sang Maestro Doll untuk plan kedepannya ini. Iya. Seharusnya kami ngajuinnya tahun kemarin, cuman kan karena memang suami sakit, berada di rumah sakit, dan saya juga harus konsen untuk menyelesaikan ini. Jadi terkendala, tertunda. Oke, ini luar biasa. Mudah-mudahan untuk proses pengajuan Sang Maestro Doll-nya bisa diperlancar sama seperti Sang Maestro Kain Besure Mbak ya, amin. Dan sekarang untuk Mbak Nomelia nih, apa nih harapan kedepannya dan rencana apa lagi selanjutnya terkhusus dalam turut serta melestarikan budaya? Kalau saya, walaupun mungkin suami sudah almarhum ya, ini amanah untuk saya. Yang didirikannya ini adalah sanggar yang untuk saya kan. Jadi saya akan memajukan sanggar ini, karena kemarin juga walaupun beliau udah meninggal, itu kami terakhir berangkat ke Jambi di tahun 2023 itu berangkat ke Jambi kan. Saya gimana pun setiap tahun harus berangkat karena memang amanah suami seperti itu. Dalam kondisi mungkin masih berduka, cuma kami kan disupport sama Pak Adang tadi kan untuk berangkat ke Jambi. Itu acara festival juga di Jambi, mengisi acara sekalian mengikuti festival. Nah, yang jelas saya tidak akan mundur, tetap berkesenian, tetap memajukan walaupun tanpa suami. Luar biasa, apresiasi setinggi-tingginya dari saya untuk Mbak Nomelia, luar biasa loh. Mudah-mudahan semua diperlancar. Amin. Apa yang diceritakan, yang pastinya juga almarhum di sana pasti juga sambil tersenyum nih ngelihat perjuangan dari Mbak Nomelia bersama dengan tim, dan juga mudah-mudahan dari anak-anak sanggar juga tetap semangat terus untuk memajukan Sanggar Seni Raja Muda Bengkulu, dan mudah-mudahan go internasional. Ada nggak sih Mbak dalam waktu dekat ini wacana untuk go internasional? Mungkin ada festival di Malaysia mungkin, atau di Mungkin mana? kalau ada dibiayai ya, dibantu biaya support sama pemerintah. Amin, amin. Kita di Bengkulu juga udah ada BPK loh sekarang, BPK 7. Itu tentang kebudayaan juga, Pak Nur Matias namanya kepalanya. Jadi kita lebih enak sekarang, nggak tergantung ke sumber lagi. Benar. Jadi kita udah ada Balai Pelestarian Kebudayaan. Gitu. Mbak Nomelia, terima kasih banyak. Sebenarnya masih banyak yang harus kita bedah, tapi tanpa terasa 60 menit kita sudah ngobrol-ngobrol seperti ini Mbak Nomelia. Sekali lagi terima kasih banyak dan salam untuk keluarga.
semangat terus untuk Sanggar Seni Raja Muda Bengkulunya ya. Dan terima kasih pemirsa di opini pagi hari ini tentang pelestarian budaya. Dan juga pastinya saya Iqbal Fuad mengucapkan terima kasih banyak mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih sekali lagi. Dan pastinya pemirsa tetap saksikan terus opini obrolan pagi ini. Sampai jumpa.